Melanjutkan yang sebelumnya, yang dimana Donovan menarik Pam ke pelukannya. Dan setelah tenang, Donovan melepaskannya. Pam yang khawatir mempertanyakan keadaan Donovan, dan Donovan beralasan kalau ia begitu lantaran takut Pam terluka. Ia tak mengatakan tentang traumanya saat itu. Donovan juga dengan cekatan memungut belanjaan Pam yang tercecer. Dengan cerdik, ia menggunakan hoodie yang dipakainya, yang ia jadikan tas dadakan. Dalam perjalanan pulang, Donovan menanyakan kalung yang dititipkannya, dan itu membuat Pam panik. Lantaran kalung tersebut hilang, ia baru ingat saat mengambil uang untuk membayar belanjaannya. Lantas ia mengira ia menjatuhkannya di minimarket. Beruntunglah saat itu Ao datang sambil membawa kalung yang sedang mereka bicarakan. Ao mengira kalau kalung tersebut milik Pam, dan setelah tahu itu milik Donovan, ia merasa kagum. Lantaran Donovan rela malam-malam menemui Pam hanya untuk mengambil sebuah kalung. Padahal bisa saja Donovan mengambilnya besok pagi, toh keduanya kerja bareng, katanya. Karena sudah dapat yang diinginkan, Aud mengusir Donovan yang langsung mendapat pelototannya. Gara-gara kalung itu nyatanya membuat Pam kepikiran, dan sepertinya Pam merasakan perasaan aneh saat mengetahui kalung tersebut sangat penting untuk Donovan. Apalagi saat ia ingat ketika Donovan mengejar seorang cewek bule yang dikiranya Maria. Di kantornya ibu Pam terjadi kegemparan, dan itu gara-gara PT yang melaporkan tentang viralnya Donovan saat menggendong Pam di sosmed. Ibunya menebak kalau itu perbuatan ibu Mai. Sedangkan orang yang sedang viral tersebut semakin hari keduanya semakin lengket. Keduanya sudah tak canggung untuk saling menggoda, terutama untuk Donovan yang sekarang mempunyai hobi baru, yaitu membuat baper Pam. Dan tepat saat Pam menunggu Donovan mandi, ia melihat cincin yang dispesialkan Donovan. Ia juga melihat ukiran nama Maria di cincin tersebut, yang akhirnya ia menebak kalau nama tersebut mungkin pacarnya. Ekspresi Pam berubah saat berpikiran seperti itu. Tak jauh dari sana ada sebuah hadiah yang lagi-lagi Pam berpikiran untuk Maria. Dan pikiran Pam tersebut salah total, nyatanya hadiah tersebut untuk Pam sendiri. Dan hadiah itu berisi sepatu mahal spesial untuk Pam. Awalnya Pam menolak, tapi Donovan tak menerima penolakan. Ia langsung memakaikannya di kaki Pam, yang lagi-lagi pelakuannya tersebut membuat Pam baper. Sayangnya momen tersebut terhenti lantaran Pam dihubungi ibunya dan meminta Pam untuk ke kantornya. Ia ke sana bersama Donovan, tapi yang diperbolehkan masuk hanya Pam seorang. Yang setelahnya Pam ditunjukkan sebuah foto yang sedang viral. Pam yang mencoba menjelaskannya pun tak diberi kesempatan untuk bicara. Pam habis dimaki-maki oleh ibunya sendiri, dan itu juga disaksikan oleh Donovan, yang akhirnya Pam pergi sambil menahan tangis. Donovan yang mencoba menenangkannya pun tak bisa apa-apa, karena Pam menolak perhatian Donovan saat itu. Ia meminta waktu untuk sendiri. Yang selanjutnya giliran Donovan yang dipanggil ibu Pam. Ibunya Pam mengatakan kalau masalah tersebut akan dibereskan Da. Tapi ternyata ada syaratnya. Da meminta Donovan untuk makan malam dengannya. Donovan yang tahu kalau Da merencanakan sesuatu jelas menolaknya. Di atap, Pam sedang meratapi kesedihannya. Ia mengingat saat ia kecil ia terus-menerus diabaikan ibunya. Pam juga ingat saat ia diam-diam memperhatikan keluarga beribunya yang terlihat sangat bahagia. Dari situ Pam menyadari kalau ibunya tak benar-benar menyayanginya. Ibunya hanya merasa bersalah saja yang selama ini telah meninggalkan Pam. Tak lama dari itu Donovan datang. Ia meminta Pam untuk terus menangis. Setelah puas mengeluarkan kesedihannya, Donovan membawa Pam ke suatu tempat yang terdapat samsak tinjunya. Dan Pam sepuasnya memukuli samsak tinju tersebut. Dan itu berhasil. Pam kembali tertawa. Yang akhirnya Pam curhat kepada Donovan tentang ibunya yang tak menyayanginya, melainkan hanya merasa bersalah karena sudah mengabaikannya. Ia juga mempertanyakan tentang keputusannya bekerja dengan ibunya, apakah itu benar atau salah. Mendengar itu Donovan menatap Pam dalam banget. Donovan menepis kegelisahan Pam tersebut dengan jawaban yang sukses membuat hati Pam terbang. Donovan mengatakan berkat ibunya Pam bisa bertemu dengan dirinya. Pam langsung mematung mendengar jawaban tersebut, tapi setelahnya Pam ingat kalau Donovan sudah dimiliki seseorang. Gak ada angin, gak ada hujan. Malamnya Donovan menghubungi Pam, dan Donovan hanya ingin mengabarkan kalau ia sudah sampai di rumahnya.
Mungkin Donovan tak ingin dicurigai yang aneh-aneh, akhirnya ia bertanya hal lainnya. Dan untuk pertama kalinya, Donovan bercerita tentang Maria kepada Pam. Mendengar namanya saja membuat Pam lemas. Tapi saat mendengar kenyataan Maria adalah kakaknya Donovan yang hilang, spontan membuat Pam melotot, yang setelahnya tak henti-hentinya tersenyum. Donovan menyadari kalau Pam sedang tersenyum, lantas ia kembali menggodanya. Dan rupanya kebahagiaan tersebut menular kepada Donovan. Itu dibuktikan Donovan mendadak manja terhadap Pam. Yang saat itu Donovan meminta Pam untuk meninak bobokanya. Yang akhirnya Pam menyanyikan sebuah lagu anak TK untuknya. Dan tahu apa yang terjadi? Bukannya Donovan yang pulas, malah yang nyanyi yang pulas duluan. Setelah Donovan menyadari Pam sudah tidur, ia menghubungi Da dan menerima tawarannya untuk makan malam. Berkat itu, komentar di media sosial tentang foto viral Pam dan Donovan mendadak hilang, dan itu membuat Pam heran. Yang setelahnya Pam pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya tagihan perawatan kakeknya, sekaligus membawa pulang kakeknya. Dan sudah bisa ditebak kakeknya kepo tentang uang yang didapatkan Pam, sampai akhirnya Pam mengalihkan pembicaraan dengan tablet hadiah ulang tahun kakeknya yang belum sempat ia berikan. Tak lama dari itu, Donovan secara tiba-tiba datang ke rumah Pam, dan itu membuat Pam panik. Untungnya saat itu, tetangganya Pam Ao datang dan mengerti situasi. Ia langsung berakting di depan Pam dan kakeknya. Ia mengaku di depan kakeknya kalau Donovan adalah temannya yang kebetulan salah pencet bel rumah katanya. Dan kesan pertama kakeknya terhadap Donovan sangat buruk. Kakeknya menilai Donovan tak punya sopan santun. Dan tujuan Donovan ke sana beralasan ingin melihat wajah Pam katanya. Dan di tengah-tengah kepanikan tersebut, bisa-bisanya Pam salting. Donovan membawa Pam ke sebuah bank, dan itu membuat Pam bingung. Ia berpikiran kalau mereka ada kerjaan di sana. Tapi ternyata Donovan berniat mencari kakaknya Maria. Dulu dikatakan kakaknya sering mengirimkan uang lewat bank tersebut saat ia berada di New York. Dan sejak saat itu ia sering ke sini dan berharap ia bisa bertemu kakaknya. Ia juga ingin memeriksa CCTV tapi tak pernah diizinkan. Ia juga sering bertanya kepada karyawan bank tersebut dan hasilnya nihil. Yang akhirnya Donovan menunjukkan foto Maria kepada Pam lewat ponselnya. 1 jam 2 jam keduanya menunggu. Mereka tak kunjung mendapatkan hasilnya. Yang ada malah Pam pulas ketiduran. Keduanya memutuskan untuk sarapan roti di luar gedung. Dan di sanalah Pam tahu banyak tentang Donovan dan Maria. Pam akhirnya tahu kalau Donovan menjadi model karena perintah kakaknya. Yang ternyata kakaknya sendiri ternyata seorang model. Pam menyarankan untuk mencari Maria di perusahaan agensi model. Dan ternyata Donovan sudah terlebih dahulu melakukan itu. Dan hasilnya masih nol besar. Sampai akhirnya ide brilian Pam muncul. Ia menyarankan Donovan untuk mencarinya di media sosial. Dan saran tersebut menjadi secercah harapan untuk Donovan untuk menemukan kakaknya kembali. Ia dengan semangat berniat melakukan saran tersebut. Pam dan Donovan memperbesar foto Maria dan mencetaknya. Ada momen menarik saat itu. Itu terjadi saat Donovan menemukan foto Pam. Dan dengan usilnya dia berniat mencium foto tersebut. Pam yang malu menghalangi dengan tangannya, sehingga yang tercium tangannya Pam. Yang akibatnya membuat Pam salting. Dan gara-gara itu membuat Pam gagal fokus. Sampai-sampai ia lupa menekan tombol rekam saat Donovan berbicara di depan kamera. Walhasil, syuting tersebut harus kembali diulang. Sudah beberapa menit video yang diunggah Pam, yang melihat hanya sedikit. Dan Pam kembali berpikir dan berniat menambah beberapa gerakan di video tersebut supaya viral. Dan tahu gerakan apa yang dicontohkan Pam? Di depan Donovan ia malah menari, sehingga video pencarian orang hilang tersebut menjadi lucu. Tak menunggu lama, Donovan langsung memeluk Pam sambil mengucapkan terima kasihnya atas kepedulian Pam terhadap dirinya. Dan sayangnya momen tersebut terhenti saat Donovan mendapatkan sebuah pesan. Dan pesan tersebut bisa dipastikan kabar yang tak mengenakan. Itu bisa dibuktikan dengan ekspresi Donovan yang berubah. Donovan membawa Pam ke rumahnya. Dan di sana Pam benar-benar dimanjakan olehnya. Contohnya saja Donovan repot-repot membuatkan Pam makanan, sambil sesekali menggombal tentang keju yang keduanya masak. Saat Donovan bertanya apa Pam suka keju, Pam menjawab ia suka katanya, sambil memperhatikan Donovan. Dan rupanya orang yang Pam pandang menyadari, yang saat itu juga menjadi peluang Donovan untuk kembali menggoda Pam.
Dinopan mendekatkan wajahnya kepada Pam, dan hasilnya Pam kembali salting. Untuk menyembunyikan perasaannya tersebut, Pam beralasan ingin membersihkan rumah Dinopan. Tapi ternyata apa yang dilakukan Pam tersebut menjadi sebuah blunder untuk Pam. Bukan apa-apa, setiap kali Pam bekerja di mata Dinopan seperti sedang berpose, sehingga membuat darah Dinopan mendidih. Untungnya Pam diselamatkan oleh masakan keju Dinopan yang saat itu sudah matang. Saat Dinopan menyiapkan makanan, Pam tanpa sengaja melihat ponsel Dinopan dan tanpa sengaja melihat pesan dari Da yang rencananya Dinopan dan Da bakal makan malam. Dan gara-gara pesan tersebut keduanya ribut besar. Pam merasa kecewa karena Dinopan menyembunyikan itu. Ia merasa tidak dihargai sebagai manajer. Yang akhirnya Pam ngambek dan pulang. Dinopan akhirnya menemui Da. Ia terus-menerus digoda olehnya. Dan Dinopan sendiri tahu kalau itu bukan makan malam biasa. Ia tahu betul tujuan Da sesungguhnya. Dan Dinopan tak berniat menyerah terhadap Da. Semua tantangan dari Da Dinopan jabanin. Dari mulai parfum yang memabukkan yang disemprotkan Da kepada dirinya, sampai akhirnya Dinopan membuktikan sebagai pria yang jago minum. Tapi ternyata parfum yang disemprotkan Da tersebut bukan parfum sembarangan. Itu adalah parfum yang dicampur dengan obat. Walhasil membuat darah Dinopan mendidih. Sebelum hal-hal yang tak diinginkan terjadi, Dinopan kabur. Sedangkan Pam, ia sedang bersama Aon. Lucunya Aon membeli makanan yang terbuat dari keju, dan itu membuat Pam kangen terhadap Dinopan. Apalagi saat ia teringat dengan kejadian bersama Dinopan tadi siang. Tapi saat Pam ingat Dinopan sedang makan malam bersama Da, membuatnya lemas. Ia berpikir kalau Dinopan sedang senang-senang bersama Da. Untuk mengalihkan perasaannya tersebut, ia menggigit bibirnya sampai berdarah. Yang tak lama dari itu, Pam mendapatkan panggilan dari pria yang dipikirkannya. Ia panik lantaran Pam mendengar Dinopan minta tolong. Dan setelah diresapi Pam, ada yang aneh dengan nada bicara Dinopan. Pam mendengar suara wanita yang nada bicaranya dimanja-manjakan. Walhasil yang tadinya panik, ekspresi Pam berubah kesal. Ia menuduh Dinopan sedang pamer kemesraan bersama Da. Tapi setelah Dinopan mengatakan kalau ia dibius, Pam kembali panik. Dinopan meminta tolong untuk menjemputnya di lokasi yang akan dikirimkannya. Saat itu juga Pam meminta tolong Aon yang bersamanya untuk pergi menjemput Dinopan. Sedangkan Dinopan sendiri ia tak dibiarkan kabur oleh Da. Bahkan ia mengerahkan ajudannya hanya untuk menangkap Dinopan. Untungnya Dinopan memiliki basic bela diri yang baik dan ia bisa menumbangkan satu persatu dari mereka. Sebelum akhirnya Pam dan Aon datang. Da baru berhenti mengejar Dinopan saat Aon mengarahkan kamera ponselnya kepada Da sambil mengancam akan mempiralkannya. Masalah tak berhenti sampai di situ. Rupa-rupanya kondisi Dinopan saat itu membuat Aon dan Pam kesulitan. Bagaimana tidak, setiap anggota tubuh Dinopan tersentuh membuat adrenalinnya naik. Tak tanggung-tanggung, Aon saja yang sejatinya sama batangan hampir kena sosor. Dari situ Aon berpikir untuk mengorbankan dirinya sendiri demi Pam. Mungkin Aon berpikiran daripada Pam dipegang-pegang, mending dirinya saja. Walhasil sepanjang jalan Aon benar-benar ternodai. Masalah lainnya muncul. Dinopan tak bisa pulang ke rumahnya lantaran Da bakal berada di sana. Yang akhirnya ia meminta diantarkan ke kantor ibunya Pam. Melihat kondisi Dinopan seperti ini, membuat Pam tak tega. Yang akhirnya ia berniat membawa ke rumahnya. Dan itu juga ditentang oleh Aon lantaran kakeknya bakal terkejut. Yang akhirnya Aon kembali berkorban. Ia membawa Dinopan ke rumahnya. Sesampainya di rumah Aon, kondisi Dinopan masih belum membaik. Ia masih sering curi-curi kesempatan untuk nyosor kepada Pam. Yang akhirnya Pam mencoba membiarkannya. Siapa tahu sembuh katanya. Faktanya Dinopan malah minta nambah. Dan Dinopan baru sadar setelah Aon memandikannya. Dan diam-diam Pam melihat itu dari kejauhan. Dan itu juga diketahui Aon dengan ekspresi patah hati. Setelah Dinopan sadar, ia mempertanyakan hubungan Aon dan Pam yang begitu perhatian. Jelas, Aon menyombongkan diri dengan mengatakan kalau ia adalah orang kepercayaan Pam. Jawaban Aon tersebut membuat Dinopan tersulut. Ia tak mau kalah juga dengan menyombongkan saat bersama Pam dari mulai teleponan seharian. Pokoknya ia mengatakan kebersamaannya dengan Pam supaya Aon cemburu. Tapi sayangnya kesombongan Dinopan tersebut terkonter oleh jawaban Aon. Aon mengatakan kalau Pam bekerja dengan Dinopan karena butuh biaya pengobatan kakeknya. Dan setelah itu mungkin Dinopan bakal ditinggalkan Pam katanya.
Yang akhirnya Dinopan tidur dengan muka manyun. Tapi setelahnya ketiganya saling membayangkan. Dari mulai Aon yang membayangkan saat Pam mengkhawatirkan Dinopan, terus Pam yang membayangkan saat digendong Dinopan, dan Dinopan sendiri membayangkan kebaikan hati seorang Pam. Paginya Pam ke rumah Aon sambil menenteng 2 bungkus bubur, yang satu buat Aon dan yang satu untuk Dinopan. Di situ mulut Pam gatel pengen tahu keadaan Dinopan. Cuman sepertinya ia sedikit tidak enak terhadap Aon, yang akhirnya Pam bertanya dengan nada kikuk. Ia bertanya apa Aon tidak diapa-apakan Dinopan. Mengingat yang Pam tahu semalam Aon benar-benar ternodai oleh Dinopan. Ia juga bertanya banyak tentang Dinopan sambil mengadukan 2 jari telunjuknya, menandakan kalau ia malu. Setelah mendengar Aon tidak diapa-apakan dan Dinopan sudah pulih, membuat Pam lega. Yang akhirnya Aon mempersilahkan Pam untuk menemui Dinopan. Baru saja masuk ke rumah Aon, Pam sudah disambut dengan pemandangan indah yang saat itu Dinopan sedang melakukan push up. Sempat mematung beberapa detik sampai akhirnya Pam sadar lantas bertanya tentang keadaannya, yang dijawab Dinopan dengan gombalannya, yang menurutnya dengan melihat Pam saja sudah menyembuhkannya. Dengan nada manja, Dinopan meminta Pam duduk di sebelahnya. Aon yang melihat itu langsung gercep menempati tempat yang ditepuk Dinopan tersebut, seolah ia tak mau Pam berdekatan dengan Dinopan. Yang akhirnya ketiganya pindah ke balkon, dan di sana lagi-lagi Dinopan bersikap tak biasa. Ia meminta Pam duduk di sebelahnya dengan panggilan Beb. Jelas mendengar itu membuat Pam terbang, sedangkan Aon ia terlihat kesal. Sampai akhirnya Dinopan dan Pam terlibat obrolan. Pam bertanya alasan Dinopan menemui Da, padahal Pam tahu kalau Dinopan tak pernah menyukainya. Yang akhirnya sekarang Pam tahu kalau itu demi Pam. Dinopan rela menemui Da demi menghilangkan komentar-komentar jelek terhadap Pam saat berita keduanya viral beberapa waktu yang lalu. Merasa dispesialkan, Dinopan lagi-lagi membuat Pam baper. Sedangkan Aon ia hanya bisa menyimak saat Dinopan terus-menerus menggoda Pam. Sampai akhirnya Aon tak mau kalah. Ia membahas tentang bubur yang dagingnya berbentuk hati, dan ia merasa dispesialkan juga oleh Pam saat itu. Padahal menurut Pam emang dari sononya begitu. Walhasil membuat Aon dia menahan malu. Tak cukup sampai di situ, Aon juga benar-benar dibuat jatuh oleh Dinopan saat Dinopan mempertanyakan kebenaran tentang kedekatan Pam dan Aon yang sempat dibanggakan Aon semalam. Dan tahu apa jawaban Pam? Ia menganggap Aon hanya tukang di rumahnya. Pam mengatakan kenapa Aon bisa dekat dengan kakek neneknya lantaran Aon sering membantu saat keluarganya kesusahan, misalnya membenarkan genteng bocor dan lainnya. Setelah membuat Aon malu, Pam mengantarkan Dinopan pulang. Dan sebelum masuk, Pam mengecek terlebih dahulu jaga-jaga di rumah Dinopan ada-ada. Tapi setelah sampai di dalam, Pam malah tertarik dengan majalah yang di dalamnya terdapat Dinopan yang sedang berpose. Dan tanpa sadar melihat satu persatu gambar Dinopan tersebut. Lagi asik membayangkan roti sobek, tahu-tahu Pam merasa ada orang yang meniup telinganya, dan itu Dinopan. Pam yang ketahuan melihat Dinopan berpose habis saat itu juga digoda Dinopan. Tapi sayangnya, momen tersebut terhenti saat ibunya Pam menghubunginya. Sesampainya di kantor, Dinopan habis dimaki-maki ibunya Pam lantaran membuat hidung dak patah. Ia juga menyalahkannya gara-gara Dinopan perusahaannya di ujung tanduk. Tentu saja Dinopan tak tinggal diam. Ia juga memaparkan alasannya seperti itu kepada Da. Tapi ibu Pam tak mau tahu. Pam yang dari tadi melihat Dinopan dibentak-bentak lantas membela, dan itu membuat ibunya semakin marah. Yang berakibat ibunya menyalahkan Pam juga. Kalau foto gendong mereka tak viral, Dinopan tak perlu melakukan itu katanya. Dan itu gara-gara Pam. Pam tidak diam saja. Ia membela dengan dalih ia terpaksa bekerja bersama ibunya lantaran butuh duit untuk perawatan kakeknya. Pret, terpaksa. Kalau terpaksa kenapa kalian semakin dekat katanya. Sudahlah game over buat Pam, ia tak bisa menjawab lagi selain pergi dan menangis. Pam benar-benar kecewa terhadap ibunya tersebut. Yang akhirnya ia ditemui Dinopan, ia meminta untuk menerima masalah itu dan mencari solusinya. Ia juga mencoba menenangkan Pam dengan pelukannya, tapi ditolak Pam. Yang tak lama dari itu ibunya kembali menemui Pam. Ia memberikan sejumlah uang dan memecah Pam dari perusahaannya. Sudah jatuh tertimpa tangga saat itu. Pam kembali dalam situasi sulit. Ia mendapatkan kabar buruk tentang kakeknya yang kembali ke rumah sakit.
yang akhirnya dengan khawatir Pam pergi dari kantor menuju rumah sakit. Ia sempat bertemu kakeknya saat menuju UGD dan itu membuat Pam semakin khawatir. Ia takut terjadi sesuatu pada kakeknya. Kesedihan Pam semakin bertambah saat ia tahu kakeknya seperti itu lantaran mengkhawatirkannya. Kakeknya tak bisa tidur lantaran jarang bertemu Pam. Kakeknya juga selalu khawatir saat cucunya selalu pulang malam. Dada Pam langsung nyesak mendengar kebenaran tersebut. Yang saat itu juga ia menyalahkan dirinya sendiri. Yang bisa menenangkannya saat itu hanya pelukan neneknya, yang meminta Pam jangan menyalahkan dirinya sendiri. Setelah beberapa jam di rumah sakit, Pam tak kunjung mendapatkan kabar baik, yang akhirnya ia memutuskan untuk pulang dulu bersama Aon. Dan lagi kesedihan Pam kembali melanda saat ia tanpa sengaja melihat kacamata milik kakeknya. Aon yang tahu kalau Pam tak suka memperlihatkan kesedihannya, ia memunggungi Pam dan meminta Pam menangis sepuasnya. Saat itu juga, Pam menyadarkan kepalanya ke punggung Aon dan menumpahkan air matanya di sana. Tanpa disadari, Ao dan Pam di seberang sana ada Dinopan yang melihat itu semua. Dinopan terdiam menatap keduanya.